Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Kalau kolaborasi sebagai music producer sudah pasti. Jadi nanti kita akan bekerja sama dengan musisi juga yang akan menjadi produser di album kita. Tapi kalau kolaborasi nyanyi gitu atau ada di dalam album, kalau yang ada dalam list kita ada sebenarnya. Tapi kembali lagi satu adalah pasti akan ngomongin soal budgetnya berapa, kerjasamanya seperti apa. Terus intinya semua berproses sih. Maksudnya kita juga menjalaninya juga harus step by step juga, karena kan kita kesana juga bukan dengan biaya yang murah juga ya. Jadi memang apapun yang kita kerjakan di sana pasti ada apa ya, ada tarifnya gitu. Apalagi bekerja sama dengan orang-orang yang sudah lebih dulu malang melintang di industri musik di Amerika gitu sih. Kalau keinginan sih udah pasti ada, bahkan kita udah kayak ngayal-ngayal ya. Udah ngasih list lah. Ini pengennya sama ini gitu. Tapi kembali lagi kesempatan, mudah-mudahan memang ya kita ditakdirkan untuk bisa bekerja sama dengan mereka, dan kita percaya kalau sudah jalan Tuhan untuk bisa kerja sama itu pasti kejadian gitu. Karena buat kita bisa berangkat hari ini, bisa bertemu langsung sama mereka, itu juga sudah menjadi jalan Tuhan buat kita gitu. Jadi kita yang pasti kita akan menjaga mimpi kita akan terus mengucapkan terus, karena bisa sejauh ini pun juga itu hasil dari manifesting kita ya. Itu sudah kita ngomongin dari, bahkan kalau ngomongin kita mau berangkat pindah ya, maksudnya kita kan nanti base-nya mau nggak mau harus juga pindah ke sana gitu. Itu kita sudah pamit dari tahun berapa? 2000 pamit ke keluarga. Ngobrolin lah. Kita sudah istilahnya ini kita mau, kalau misalnya kita mau rilis album internasional, kita mau nggak mau kan kita harus base-nya di sana gitu. Ini kira-kira gimana, itu sudah kita omongin mungkin 4 atau 5 tahun yang lalu. Padahal itu belum tahu juga akan terjadi atau belum gitu. Saat itu kita udah ngomong begitu, dan ternyata apa yang kita omongin waktu itu kejadian nih. Semakin dekat, dan ya mudah-mudahan apa yang kita impikan bisa lancar, bisa sesuai dengan rencana gitu. Intinya kita berharap gini, apa yang kita lakukan ini sebenarnya bukan hanya untuk The Massive kok gitu. Ini buat musik Indonesia, karena apa? Selama ini di Indonesia itu tidak ada middleman untuk ngasih tahu bahwa musisi Indonesia tuh keren-keren. Padahal secara kualitas musisi Indonesia tuh nggak kalah sama musisi dari luar. Hanya kita tidak banyak kesempatan aja gitu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya The Massive ke sana, kita juga bisa menjadi pembuka untuk musisi-musisi lain yang punya kualitas, itu bisa juga kita ajak juga ke sana nantinya. Tapi kan kalau kita belum berhasil, kita masa mau ngajak yang lain kan gitu. Jadi kita harus berhasil dulu gitu. Dan ini adalah upaya kita juga untuk memperkenalkan musik Indonesia ke pasar global ya. Kita harus beradaptasi juga dengan market sana ya. Maksudnya kalau secara lirik sebenarnya kita juga berusaha gimana caranya kita jujur, kita menulis apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat. Kalau melihat lagu-lagu The Massive yang Indonesia ya, itu kan memang kita ngomongin banyak tentang cinta, tentang kehidupan, tentang ketuhanan, kemanusiaan. Sebenarnya ketika kita bikin lirik bahasa Inggris pun juga nggak jauh beda. Bahkan mungkin akan lebih lebar lagi, lebih luas lagi gitu. Karena kalau bahasa Inggris kan juga kita bisa jadi bisa lebih ngomongin apapun gitu. Dan apa, kalau di Indonesia kan kadang-kadang ada batasan-batasan kan. Tapi ketika kita menulis lirik bahasa Inggris itu akan lebih luas sih. Tapi temanya sendiri sebenarnya apa yang kita sudah lakukan di sini tuh akan kita lanjutkan nanti. Akan bisa lebih, misalnya gini, contoh tema-tema tentang seperti lagu uplifting seperti Jangan Menyerah, itu kan banyak juga band-band dunia yang juga membuat lagu-lagu itu seperti itu. Lagu-lagu cinta pun juga sama.
lagu tentang kondisi dunia sekarang seperti apa gitu. Jadi kita sebenarnya berusaha untuk mengeluarkan apa yang ada dalam diri kita sih. Jadi kita tidak berusaha untuk harus menjadi seperti apa. Musiknya juga secara benang merah juga sebenarnya nggak terlalu jauh seperti yang ada di Indonesia gitu. Cuma mungkin karena nanti akan ada sentuhan-sentuhan dari musisi-musisi dunia, pasti akan ada taste internasional ya. Pasti itu pasti akan, nggak mungkin itu akan kerasa kok gitu. Karena ya pasti menyesuaikan, dan kemarin juga kita sempat mengirim beberapa demo dan sudah didengarkan langsung sama Sat Bisla. Sat Bisla adalah orang yang menemukan Coldplay, yang menemukan Muse. Dia bilang, ya kita sih aminin aja ya. Dia bilang lagu-lagu The Massive demo ini dia happy mendengarkan lagu-lagu kita karena lagu ini punya kans untuk menjadi big hits gitu. Ya kita hanya mengaminkan aja. Karena kita juga nggak boleh terlalu seneng gitu. Tapi paling tidak yang ngomong ini orang yang valid gitu, orang yang sudah jelas, atau orang yang memang menemukan band dunia, dia yang menemukan Adele, dia yang menemukan Muse, dia yang menemukan Keane, dia yang menemukan Katy Perry. Jadi kupingnya nggak mungkin salah lah kasarnya gitu. Mudah-mudahan apa yang dia omongin bisa menjadi penyemangat kita untuk nantinya benar-benar all out ya, untuk bisa memberikan yang terbaik buat ya Indonesia, karena nantinya pasti kita akan bawa nama Indonesia kan gitu. Bukan cuma ngomongin The Massive aja, kita akan bawa nama Indonesia gitu. Yang suntik vitamin ntar malam. Iya, ntar kita akan suntik vitamin juga supaya menjaga kesehatan. Yeah. Terus selain itu kita sudah mulai nyicil packing. Jadi baju apa yang akan kita pakai nanti di sana saat perform, saat conference. Terus ditambah lagi karena ini sambil ada puasanya, jadi kita mau bawa makanan yang kering-kering ya, misalnya abon atau kering tempe atau apapun yang gampang dimakan nanti. Terus ya ada tambahan lagi mungkin kostum yang untuk manggung kan harus ada beberapa atribut yang tertera dari sponsor kita juga. Terus kalau persiapan sih udah 90% lah, tinggal kita berangkat. Soal materi lagu gimana? Yang akan perform di sana maksudnya udah fix dengan aransemen itu atau last minute ada lagi? Karena kan taste kita yang di sini ya masalah kan berbeda ya. Iya. Menikmati lagu itu. Ya ini demo version, kita masih membawakan demo version. Jadi kalau rekaman, ketika nanti kita rekaman sudah pasti nanti akan ada perubahan sesuai dengan produser yang memproduksi kita nanti kan. Tapi kalau perubahan pasti ada, orang tadi aja kita berubah lagi. Jadi pasti ada ada karena kan kita nanti kan walaupun cuma 5 lagu tapi kita akan bikin seakan-akan kita tuh konser gitu. Jadi memang mental kita udah seperti mental kalau kita lagi di panggung yang besar. Jadi walaupun nanti yang nonton tuh 250 orang dan bukan penonton yang memang bukan penonton biasa gitu, tapi ya kita anggap mereka adalah penonton biasa aja gitu. Yang memang kita anggap mereka adalah penontonnya The Massive dan kita konser. Jadi kita memang udah ngatur repertoarnya tuh, ada openingnya, terus speech-nya berapa kali itu kita udah tentukan. Terus kayak tadi harusnya tiba-tiba Rama ngasih ide untuk coba drumnya lebih live lagi, dan jadi memang selalu ada perubahan, tapi nggak keluar dari pattern aja sih. Maksudnya kita memang udah mengonsep dari awal gitu. Berarti ada adjustment ya ketika lu kan nanti kan main jam 9 kalau nggak salah ya. Yes. Otomatis kan lu udah nongol dari jam sore. prime time tuh. Iya. Lu udah nongol dari sore. Lu udah otomatis udah survei di mana band-band yang akan tampil sebelum lu. Ya. Oh iya. Kita akan soundcheck. Adjustment nggak tiba-tiba gitu? Kita akan soundcheck juga kan. Jadi biasanya tuh soundcheck itu kita akan saling mengintip nih. Akan mengintip nih, ini band ini waktu itu yang tahun lalu kita sempat ngeliat ngintip ada band LA sama band dari Italia gitu, ngeliat, wih gitu. Nah mungkin tahun ini kita juga pasti akan mengintip band-band apa aja yang akan tampil nanti. Terus ya kita memastikan kalau yang tahun ini kita lebih siap, karena kalau yang tahun lalu kita benar-benar nggak pakai kru sama sekali. Kalau sekarang kita ada dokumentasi yang lengkap,
kita ada kru juga, kita ada sound engineer juga. Jadi secara mentalnya ini lebih siap lah, dan memang panggungnya lebih besar juga. Kalau yang tahun lalu tuh kita panggungnya kecil banget. Kalau tahun ini panggungnya lebih besar dan yang nonton juga lebih banyak gitu. Nah, soal yang tadi yang apa untuk budget ya, inilah kenapa kita berangkat besok itu. Showcase nanti adalah bagian dari activity sebenarnya. Yang pentingnya lagi, yang paling penting adalah nanti kita akan membuat satu business meeting yang dilakukan setelah acara conference ini selesai. Jadi tanggal 16 kita akan tampil di showcase, tanggal 17 kita akan tampil lagi di conference-nya. 18-19 kita akan ikutan conference, jadi kita networking, kita akan ngobrol sama para pelaku industri musik dunia di sana. Nah, tanggal 20 kita akan lebih spesifik. Kita akan meeting di kantornya A&R Worldwide untuk bisa bertemu dengan label-label yang memang tertarik sama The Massive. Nah, di situ kita akan tahu budgetnya. Kira-kira kalau music producer ini budgetnya berapa? Sebenarnya kita kemarin sempat udah nanya-nanya sih, kalau misalnya yang Grammy itu budgetnya antara 200.000 sampai 500.000 seperti satu lagu. Jadi kayak kita kemarin sempat nanya Pharrell Williams itu 500.000 dolar. Jadi sekitar 7,5 miliar satu lagu. Kalau One Republic kemarin kita sempat nanya Ryan Tedder tuh 200 ribuan. Tapi juga banyak juga music producer yang belum pernah dapat Grammy tapi kualitasnya seperti yang sudah bikin Grammy, yang sudah mendapat Grammy itu juga banyak juga. Tapi harganya nggak semahal mereka. Mungkin around 6.000 sampai 10.000 lah gitu, 10.000 USD. Jadi yang pasti nanti kita akan ikut arahan dari Satbisla, si A&R Worldwide ini. Dia akan mengarahkan kita cocoknya sama siapa, karena kupingnya dia pasti sudah nggak perlu diragukan lah. Jadi kita biasanya kita siapkan materi lagunya, kita siapkan penampilan yang bagus, nanti dia akan mencoba untuk nge-match nih di kira-kira yang mana yang cocok sama The Massive gitu, yang cocok sama musiknya The Massive. Begitu juga dengan nanti bertemu dengan booking agent di sana, kira-kira booking agent ini cocoknya kita sama booking agent yang mana? Misalnya mungkin sama booking agentnya band-band seperti Mumford & Sons atau 1975 misalnya, atau One Republic misalnya gitu kan. Mereka kan punya booking agent yang megang beberapa band. Nah, kita mungkin akan memilih mau yang mana gitu, atau cocoknya sama booking agent yang mana. Jadi memang pertemuan nanti kita sangat spesifik. Jadi tidak hanya showcase tapi juga akan melakukan business meeting juga di sana, dan ya mohon doanya mudah-mudahan kita bisa berpartner dengan partner yang tepat, dan ya kita percaya kalau kita emang jalannya bisa menembus pasar global pasti kejadian gitu. Jadi selama kita percaya dan yakin, mudah-mudahan itu bisa tercapai 6 sampai 1 tahun gitu. Karena memang kegiatan promosi kan memang semuanya ada di sana gitu. Jadi itu untuk memudahkan mereka juga untuk bisa memaksimalkan promosi album ya. Pasti mereka menyarankan untuk kita stay dulu di sana. Nah, tinggal nanti demand-nya dapat nggak di sana. Kalau ternyata alhamdulillah satu lagu The Massive meledak gitu, ya udah bisa jadi kita base-nya di sana. Mungkin akan lama gitu. Karena kan kita pasti akan melakukan tour gitu, dan nggak mungkin kalau kita bolak-balik kan, secara cost kan pasti akan berpengaruh juga gitu.